103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Hai DFM Mania, hari ini Nurul dan tim sedang berada di Universitas Pamulang akan mewawancarai teman-teman penerima beasiswa dari Yayasan Dharma Mandiri. Seperti apa? Yuk ikutin kegiatannya. DFM Mania, beasiswa merupakan salah satu bentuk apresiasi atau penghargaan dalam bentuk dana pendidikan yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan Yayasan Dharma Mandiri juga telah menyalurkan beasiswa dalam bentuk dana pendidikan kepada teman-teman yang sedang berkuliah di Universitas Pamulang. Nah, saat ini Nurul sedang berada di Universitas Pamulang bersama dengan teman-teman penerima beasiswa dari Yayasan Dharma Mandiri. Oke teman-teman, kita kenalan dulu kali ya. Aku Nurul dari Radio DFM. Mungkin teman-teman bisa kenalan nama, fakultas, dan jurusannya. Silakan. Saya Laili Afifah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya Manajemen Peminatan Keuangan. Manajemen Keuangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mardika dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aris Mujono dari Fakultas Ilmu Hukum, Peminatan Hukum Pidana. Saya Ineke Farah Kamilah Tampu Bolon dari Fakultas Bahasa, jurusan Sastra Inggris, Peminatan Linguistik. Perkenalkan, saya Nafisatul Muzayana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Peminatan Perpajakan. Oke, teman-teman penerima beasiswa dari Yayasan Dharma Mandiri, kenapa sih memilih berkuliah di Unpam? Silakan Kak. Sebenarnya tuh kita nggak memilih untuk kuliah di Unpam gitu awalnya. Tapi karena Yayasan Dharma Mandiri itu kerjasama sama Yayasan Sasmita Jaya yang mana Unpam ini, maka kita dititipinya di sini gitu. Jadi kita dititipin untuk kuliah di Unpam oleh Yayasan Dharma Mandiri yang kebetulan visi misinya Yayasan Dharma Mandiri sama Yayasan Sasmita Jaya Unpam ini itu satu visi misi gitu. Jadi kita dititipin untuk kuliah di sini sampai selesai nanti bisa. Oke, kalau sekarang yang menerima beasiswa dari Yayasan Dharma Mandiri berjumlah berapa orang? Berjumlah 29 orang, ada dari 5 wilayah, 8 dari Dieng, 16 dari Boyolali, 3 dari Banyumas, yang 1 dari Bogor, dan yang 1 dari Depok. Oke, sebelum ke beasiswanya lagi, DFM Mania baru juga kepo. Kenapa sih teman-teman pilih jurusan yang sekarang sedang diminati? Kalau saya pribadi nih, karena ini manajemen keuangan kan prospek kerjanya kan lebih luas gitu. Jadi dulu waktu mau memilih manajemen ini mikirnya langsung ke situ, nanti manajemen keuangan kan prospek kerjanya kan kayaknya lebih luas gitu, di semua aspek kayaknya masuk gitu. Jadi lebih memilih itu sih. Terus juga buat pengembangan diri gitu, jadi lebih pengen mengelola keuangan pribadinya tuh lebih baik gitu. Oke, kalau Masnya? Kalau saya pribadi memilih teknik informatika karena latar belakang dari sekolah dulu sih. Jadi ada basic pemrograman dan desain gitu. Kemudian untuk peluang kerja sama peluang dalam bidang industri itu kan teknik informatika sekarang banyak dibutuhkan ya. Nah, saya jadi memilih jurusan tersebut. Oke, kalau Masnya? Iya, saya mengambil Fakultas Hukum. Tentu saya punya pengalaman yang kurang mengenakan, di mana di situ terjadinya permasalahan tapi tidak diselesaikan secara hukum yang ada. Di mana di situ ya saya ingin nantinya ketika memang sudah selesai di Fakultas Hukum ini, saya ingin menyalurkan ilmu saya kepada masyarakat yang mendapatkan permasalahan-permasalahan berdasarkan hukum yang ada. Oke, Saya ambil sastra karena saya dari desa wisata. Jadi kalau di desa wisata kan tentu banyak turisasi masukan. Iya. Nah, maka dari itu saya ambil sastra. Saya juga suka hobi nonton film-film dari kita. Jadi saya ambil sastra.
bisa masyarakat tuh bisa biasa gitu ngomong bahasa. Jadi kalau misal ada turis asing udah nggak asing lagi ya bahasanya ya. Oke, nyatu. Oh ya, nyatu. Kalau banyak? Kalau saya memilih jurusan akuntansi sama kayak Mas Rizky, di mana latar belakang sekolah saya dulu di SMK akuntansi, dan menurut saya akuntansi itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di individu maupun di setiap perusahaan kayak gitu pasti ada akuntansi. Jadi dari awal saya emang lebih tertarik sama akuntansi. Oke, berarti intinya semua teman-teman yang berkuliah di sini memilih jurusan sesuai minatnya ya. Oke, next kita ngomongin tentang beasiswanya lagi nih. Apa sih bentuk-bentuk beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Dana Mandiri kepada teman-teman? Silakan Mbak. Jadi bentuk beasiswanya itu kita ada tempat tinggal, uang perkuliahan, uang transport, sama uang makan setiap bulan. Oke, kalau terkait dengan jumlah dananya, kisarannya semua mahasiswa sama? Sama rata. Sama rata ya? Oke, kalau syarat-syarat yang harus dipenuhi selama selama mendapatkan beasiswa ini apa aja? Syarat-syaratnya kayak misalnya IPK-nya gitu. Iya. IPK-nya harus di atas 2,50. Kita tidak boleh terlibat dalam kriminal, misalnya narkoba, terus tawuran atau yang lain-lain itu kita nggak boleh. Kita juga tidak boleh menikah, terikatnya yang di MOU-nya itu. Kalau masa studinya maksimal berapa tahun? Masa studinya maksimal harus 8 semester. Cuman ada toleransi sampai 9 semester, tapi nggak semuanya. Hanya yang benar-benar darurat untuk ke lanjut di 9 semester itu nggak apa-apa. Ada toleransi dari Dana Mandiri. Lalu untuk bentuk-bentuk pertanggungjawabannya kepada Dana Mandiri seperti apa? Mungkin dari laporan dana pendidikan atau dari laporan nilai semester, itu seperti apa? Itu biasanya dikirimnya setiap tahun atau 2 semester sekali. Biasanya kami ngirim ke pembimbing beasiswa kami, Bufep Amni, di dosen Unpam juga. Itu nanti Bufep akan ngirimnya ke Yayasan Dana Mandiri dalam bentuk IPK, nilai, sama laporan keuangan yang masuk di sini yang udah dialokasikan ke berbagai dana kebutuhan kita. Itu nanti laporannya dikirim ke Yayasan Dana Mandiri. Oke, teman-teman di sini ini kan berasal dari daerah-daerah binaan Yayasan Dana Mandiri ya. Kira-kira sudah sejauh mana kesiapannya untuk membangun daerah masing-masing, dan seperti apa rencana kedepannya atau cita-citanya untuk membangun daerah? Kesiapannya insya Allah siap nggak siap ya harus siap ya Kak, karena kita dikuliahin di sini dengan tujuan untuk kembali lagi nanti membangun desa ya, apapun itu nanti ya kita harus siap. Seperti apa? Gambaran ke depannya? Gambaran kedepannya kayak misalnya di Dieng ini, di Dieng kan desa wisata yang mana banyak turis dan wisatawan masuk yang mencari oleh-oleh asli yang mungkin dibawa pulang nanti oleh-oleh. Nah itu mungkin kita akan mengembangkan lagi UMKM-nya, kita akan membuat inovasi-inovasi baru kayak misalnya yang udah hype gitu kan, kayak keripik kentang, hari kayak itu udah biasa gitu. Nah maka gimana caranya biar aman dikonsumsi gitu misalnya, atau keripik daun wortel gitu misalkan menarik. Nah kita akan mencoba ngembangin UMKM kayak gitu, produk-produk kayak gitu. Terus kita juga mau, karena saya manajemen keuangan, jadi saya pengen nerapin juga di aspek-aspek yang ada di Dieng gitu, prospek apa gitu misalnya di desanya masih keuangannya ini masih kurang tertata gitu. Saya pengen dibantu juga dengan senior yang di Dieng tentunya, karena saya juga nanti fresh graduate masih butuh. Oke, intinya mengembangkan dan berinovasi ya Mbak ya. Oke, kalau Mas ya? Kalau saya, karena saya mahasiswa jurusan teknik informatika, mungkin saya akan ikut berpartisipasi bersama masyarakat untuk mengembangkan seperti media informasi dalam desa, kemudian untuk membangun platform digital di mana platform tersebut bisa mencari masyarakat luas, menggait masyarakat luas untuk berkunjung ke desa wisata kita. Nah, setelah itu saya akan sharing ilmu atau pengetahuan saya tentang selama perkuliahan di sini, seperti coding, pemrograman, dan lain-lain ke masyarakat sekitar, biar masyarakat sekitar tersebut
bisa mengembangkan ilmu tersebut ke usahanya masing-masing, seperti usaha pada pengusaha lokalnya atau ke wisatawan yang datang, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, kalau Mas ya? Tadi di bidang hukum ya Mas ya? Iya, saya dari Fakultas Hukum. Karena saya berangkat dari pengalaman mengambil Fakultas Hukum yang pengalaman saya di mana di situ kurang mengenakan, saya tidak mau lagi di masyarakat di daerah saya itu nantinya ketika ada konflik atau permasalahan di bidang hukum itu tidak terselesaikan secara jelas, secara pasti. Padahal Indonesia sudah menganut hukum positif di mana hukum itu tertera dan ada secara jelas. Dan di daerah saya terbilang jauh atau bahkan dibilang tidak ada ya adanya kantor hukum atau law firm. Dan saya bercita-cita sih pengen membuat atau membangun law firm itu, dan nanti kan di daerah saya yang ada sarjana hukum bisa bergabung membantu menyelesaikan permasalahan atau itu konsultasi mengenai hukum permasalahan dan sebagainya. Itu untuk awal-awal bisa dibilang kita secara gratis pun bisa, karena konsultasi itu sebenarnya tidak memakan waktu banyak, tapi karena memang advokat itu jam terbangnya mungkin banyak ya, jadi dikenakan tarif yang banyak. Tapi nanti ketika saya membuat kantor hukum, saya adakan secara gratis. Kenapa saya membuat itu secara gratis? Saya teringat amanah dari Yayasan Dharma Mandiri, di mana Yayasan Dharma Mandiri pun memberikan dananya untuk kita kuliah selama kurang lebih 4 tahun, 8 semester, itu tercover semuanya gitu, dari makan, penginapan, transportasi hingga uang kuliah itu pun semua dibiayai. Bagaimana sih feedback kita, bagaimana timbal balik kita kepada masyarakat, kepada Yayasan Dharma Mandiri agar Yayasan Dharma Mandiri ini tidak merasa tidak merasa percuma gitu, tidak merasa sia-sia gitu memberikan dananya kepada kita. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin mengadakan sosialisasi terlebih dahulu mengenai hukum itu seperti apa secara dasar kepada masyarakat sekitar. Kemudian adanya audiensi antara pengurus RT, pengurus desa hingga pengurus kabupaten kota. Untuk apa adanya seperti itu? Saya ingin adanya transparansi tentang dana ya. Saya lebih fokus ke dana. Kenapa? Karena dana ini sangat riskan dilihat ya, karena anggaran-anggaran yang digunakan di desa itu masyarakat desa hanya tahu secara secara tidak langsung gitu. Bahkan anggaran yang tertera pun saya lihat-lihat gitu tidak sesuai. Maka dari situ saya ingin masyarakat pun tahu bagaimana mekanismenya yang ada dalam masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Oke, luar biasa ya DFM Mania. Kalau Mbaknya gimana nih bentuk atau cita-cita ke depannya untuk daerah? Silakan Mbak. Kalau cita-cita saya kan kampung desa wisata ya. Jadi saya tuh rencananya pengennya membangun desa dia itu bisa kayak kampung Inggris kemarin. Oh, iya. Jadi semua tuh dari orang dewasa, orang tua sampai anak-anak itu mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, baik dengan sesama orang Indonesia atau nantinya akan ada wisatawan asing yang masuk. Jadi mereka tuh sudah nggak kaget lagi, bisa berkomunikasi dengan baik. Dari itu juga kan nanti kalau misalnya ada wisatawan lokal atau mancanegara kan bisa kalau pergi komunikasinya gampang. Jadi nanti desa dia itu bisa ya terkenal gitu loh di lokal juga internasional. Wah, Insya Allah. wah. Semoga ya DFM Mania. Oke, next kalau Mbaknya seperti apa? Karena di desa saya itu kan kebanyakan mayoritas itu memproduksi atau kawasan industri rumahan gula kelapa ya, mayoritas. Nah, keinginan saya itu ingin mengembangkan atau berinovasi terhadap produk gula, yang dimana sebagian besar masyarakat di Banyumas maupun di Jawa Barat itu memproduksi gula merah itu hanya gula merah saja, rasa original gitu. Nah, saya di tempat saya ada salah satu pengumpul gula atau yang memproduksi gula itu dengan menambahkan variasi rasa yang lain seperti rasa jahe, kemelok dan sebagainya. Nah, saya ingin mengembangkan para
desa saya itu untuk berinovasi terhadap rasa gula tersebut, dengan harapan kita di desa mampu menjual atau memasarkan produk gula dengan variasi yang baru di skala nasional maupun internasional. Kemudian dari situ saya tahap awalnya ingin memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada ibu-ibu ya, karena mayoritas itu yang membuat gula kan ibu-ibu ya. Untuk bapak-bapaknya itu yang sebagai petani pendaresnya gitu. Itu untuk memberikan pengarahan bagaimana cara membuat gula yang memiliki variasi rasa berbeda. Kemudian dari latar belakang saya berkuliah di Unpam itu kan jurusan akuntansi. Saya juga ingin memberikan pelatihan terhadap ibu-ibu ataupun koperasi kayak gitu, bagaimana cara membuat atau menyusun laporan keuangan yang baik, yang tertata sehingga jelas antara pemasukan dan pengeluaran serta laba yang mungkin akan dihasilkan dalam satu periode itu, sehingga nanti kedepannya planning atau rencana yang telah dibuat oleh entah itu koperasi maupun usaha-usaha di situ itu dapat tertata dengan jelas sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang baik. Wah, Devemania ternyata teman-teman di sini juga sudah punya rencana yang luar biasa ya, sudah dibilang cukup matang ya untuk daerah masing-masing, apalagi sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang diambil di Universitas Magelang. Ini aku juga mau minta tips nih buat teman-teman mahasiswa di luar sana agar semangat dan survive dalam berkuliah. Juga tips yang kedua untuk teman-teman yang sedang berkuliah agar semangat membangun daerahnya masing-masing. Mungkin bisa random aja kali ya. Silakan Mbak. Tips yang pertama untuk semangat kuliah, kalau tips dari saya sih harus stabil ya dari semester 1 sampai semester 8 nanti gitu, karena biasanya semester 1, semester 2 nih masih semangat-semangatnya nih Kak, mahasiswa baru, masih obsesi buat IPK-nya tinggi dan lain-lain gitu. Tapi nanti di pertengahan semester 3 ke 5 mungkin lumayan kendor nih, ya jadi bisa stabilin lagi, terus biar nanti nggak di semester akhirnya tuh nggak keteteran gitu. Jadi kalau menurut saya sih bikin goals di kertas, biar setiap kita lagi down nih, lagi capek nih kuliah, kita tuh ingat lagi loh, oh ini ternyata tujuannya tuh nanti tuh ini gitu, jadi lebih semangat sih. Ya, tips dari saya ya, yang pertama jelas tujuan atau cita-cita berangkatnya ke sini tuh untuk apa gitu. Kita dari desa atau dari daerah masing-masing itu berangkat ke kota menuntut ilmu, menginjakan kaki di sini, bagaimana tujuan awalnya? Apa yang sudah diamanahi, apa yang sudah dipercaya oleh orang tua, oleh Yayasan Dharma Mandiri utamanya, itu berjalankan sesuai yang sudah diamanahkan. Maksimalkan apa yang ada, potensi-potensi yang ada, maksimalkan, jangan disia-siakan. Karena apa? Pasti nanti ketika kembalinya ke daerah asal, masyarakat itu akan mempercayai apa yang kita tuntut di sini. Contoh ya, eee, saya Fakultas Hukum datang, pulang ke rumah, pulang ke daerah asal, pasti ditanya, "Hukum itu apa sih, Mas?" Gitu. Kita ya mau nggak mau harus menjawab dengan benar dong. Nggak mungkin, "Ah, saya nggak tahu, coba baca aja di buku." Itu nggak mungkin sekali. Sama halnya semuanya juga pasti seperti itu, mempercayai bahwa lulusan dari kota nih, dari Pamulang, ditanyai hal-hal yang bersangkutan, maka harus bisa. Maka karena itu di sini memaksimalkan potensi-potensi yang ada, belajar dengan maksimal, pulang membawa ilmu yang banyak dan bermanfaat guna membangun desa dengan masyarakat SDM-nya ditingkatkan lagi. Oke, luar biasa. Terakhir nih teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan pada Yayasan Dharma Mandiri? Silakan, perwakilan aja. Dari saya mewakili dari teman-teman penerima beasiswa Dharma Mandiri, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh, pengurus, jajaran. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan ini, kami bisa menginjakan kaki di sini, menuntut ilmu, berkuliah hingga nanti lulus S1, tentu sebuah kebanggaan bagi saya dan orang tua bisa menuntut ilmu di sini dan, semoga semua teman-teman juga bisa memaksimalkan ilmunya dan sharing juga ke masyarakat sekitar nanti ketika sudah pulang ke daerahnya masing-masing, berguna dan bermanfaat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Oke, DFM Mania itu tadi wawancara Nurul bersama teman-teman mahasiswa dari Universitas Pamulang yang menerima beasiswa dari Yayasan Dana Mandiri. Teman-teman semangat ya. Lihat Ini udah ada yang semester akhir ya. akhir semua. Akhir semua ya, semangat sampai selesai biar nanti bisa membangun daerahnya masing-masing dengan maksimal. Oke, DFM Mania segitu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.